Shalom, selamat hari Minggu, selamat beribadah kepada Tuhan. Kita bersyukur Tuhan perkenankan kita kembali sejenak dalam renungan harian di hari Minggu, tanggal 5 September 2021. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Marilah berdoa. Kami telah sedia untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, terangilah hati dan pikiran kami untuk dapat memahami firman-Mu dengan benar, dan firman-Mu akan menjadi terang bagi langkah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kitab Mazmur pasal 73 ayat 1 sampai ayat yang ke-20. Mazmur Asaf. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Tetapi aku, sedikit lagi maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual, kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia, dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Sebab itu mereka berkalungkan kecongkakan dan berpakaian kekerasan. Karena kegemukan, kesalahan mereka menyolok, hati mereka meluap-luap dengan sangkaan. Mereka menyindir dan mengata-ngatai dengan jahatnya. Hal pemerasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati. Mereka membuka mulut melawan langit, dan lidah mereka membual di bumi. Sebab itu orang-orang berbalik kepada mereka, mendapatkan mereka seperti air yang berlimpah-limpah. Dan mereka berkata, bagaimana Allah tahu hal itu? Adakah pengetahuan pada Yang Maha Tinggi? Sesungguhnya itulah orang-orang fasik. Mereka menambah harta benda dan senang selamanya. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku, tanda tak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Seandainya aku berkata, aku mau berkata-kata seperti itu, maka sesungguhnya aku telah berkhianat kepada angkatan anak-anak-Mu. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku, sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap habis oleh karena kedahsyatan. Seperti mimpi pada waktu terbangun, ya Tuhan, pada waktu terjaga, rupa mereka kau pandang hina. Amin. Tema renungan kita ialah hati-hati, tempat yang basah, licin. Pemarangai, malango tuinan marandang. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, proses mutasi untuk semua instansi seringkali muncul ciutan di tempat basah atau kering. Itu pertanda tempat bakal dia bekerja atau melayani diprediksi dapat menjadi tempat yang menjanjikan kelimpahan atau keadaan secukupnya atau malah kekurangan. Apakah tempat basah otomatis menjadi tempat yang menjanjikan? Hati-hati, tempat yang basah pasti selalu licin dan licik, akhirnya luncur. Yan nalan basa toraya nakua tipis sambak. Saudara-saudaraku, awalnya pemazmur kecewa dengan sikap Tuhan
terhadap orang fasik, karena semakin hari kejahatan mereka bertambah, dan seiring dengan itu bertambah pula berkat-Nya. Berbeda dengan dia yang setia, namun kesusahan dan kekurangan sering melanda hidupnya, seakan-akan memberi signal kepada pemazmur bahwa sia-sia untuk setia kepada Tuhan. Toh hidupnya tidak lebih baik dari si fasik. Bahkan orang fasik malah semakin hari semakin meningkat taraf hidupnya. Namun ketika mendalami situasi hidup si fasik, barulah pemazmur mendapatkan pengertian yang baru, bahwa kehidupan si fasik tidak tenang, karena Allah menempatkan mereka berdiri di tempat yang licin, selalu terancam luncur jatuh. Tempat yang licin selalu membuatnya tidak tenang untuk mencari keseimbangan hidup. Di satu sisi, hidup kelimpahan berkat, tetapi juga kelimpahan tekanan dan kegelisahan. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, hidup dalam kefasikan kelihatannya banyak berkat, tetapi juga pasti di dalamnya ada pengorbanan, ancaman, ketakutan, kegelisahan, dan tekanan. Resiko lebih besar dihasilkan ketimbang menikmati berkat. Ingat, tempat bukanlah yang menentukan hidup yang damai dan sejahtera, melainkan Tuhan sebagai penjamin berkat dan perlindungan. Amin. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, marilah kita terus menjalani kehidupan ini dengan senantiasa mengimani bahwa Tuhanlah sebagai penjamin berkat dan perlindungan kita. Dan karena itu kita percaya, dimanapun Tuhan tempatkan kita berjuang dan berkarya, di sana berkat Tuhan dinyatakan, kasih Tuhan kita alami, perlindungan, tuntunan, dan pemeliharaan Tuhan nyatakan. Mari saudara-saudaraku, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, selamat hari Minggu, selamat beraktivitas, tetap semangat beribadah, salam sehat, Tuhan Yesus berkati.